أنعم علينا وهدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال الله تعالى في surah As-Sajdah, surah As-Sajdah, surah ke-32. Kita pilih malam hari ini sebagai landasan kajian ayat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan kami jadikan di antara manusia itu, secara khusus ayat ini berkenaan dengan Bani Israel. Allah jadikan di kalangan Bani Israel, Allah jadikan di kalangan manusia ada a'immah, tokoh-tokoh, para pemimpin. Di kaum dia bisa ada tua, bisa dia seorang ulama, pada pokoknya mereka adalah pemuka di masyarakat itu. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar. Para pemimpin tadi adalah orang-orang yang memberikan petunjuk kepada kaumnya, kepada masyarakat yang mereka pimpin, bi amrina, sejalan dengan perintah Allah, lamma sabar, sementara mereka itu orang-orang yang sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat Allah. Ibu dan bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah tarawih, kita teruskan pengajian kita pada hari Jumat pekan pertama dahulu. Kita mengkaji tentang ada dua kekhususan ajaran Islam ini yang membedakan Islam dengan apapun bentuk agama yang ada. Sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan pertama hari Jumat pekan pertama dahulu, bahwa saat ini jumlah agama di dunia ini tak kurang dari 4.000 banyaknya. Lalu apa yang menjadi pembeda antara Islam dengan yang 399.000 itu? Sebaiknya kita ulang menyimak kembali perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Umamah, an Abi Umamah qala, dari Abi Umamah dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni lam ub'ats bil yahudiyyati wala bin nasraniyah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diutus dengan membawa agama Yahudi, wala bin nasraniyah, dan tidak pula membawa agama Nasrani. Lalu agama apa yang dibawa Nabi? Rasulullah menyebut karakter khusus dari Islam itu, yang membedakan Islam ini dengan Yahudi, membedakan Islam ini dengan Nasrani, dan dengan apapun bentuk agama. Rasulullah SAW menyampaikan, walakinni bu'ithtu bil hanifiyyati samhah. Akan tetapi aku diutus, kata Rasulullah SAW, bil hanifiyyati samhah, membawa agama yang hanifiyah, lurus, as-samhah, dan mudah. Jadi dua ini harus kita dalami Bapak Ibu. Pertama, Islam ini agama yang hanifiyah, lurus. Kenapa disebut lurus? Karena memang lurus sejalan dengan fitrah manusia. Di antara fitrah yang tidak bisa ditolak oleh manusia adalah fitrah rabbaniyah. Kecondongan jiwa manusia akan pengakuan
bahwa Allah itu ada. Itulah dia fitrah bertauhid. Tidak ada manusia Bapak Ibu yang menolak terhadap adanya Allah, itu tidak ada. Kalaupun ada yang menolak, sesungguhnya dia tengah terperosok kepada Tuhan yang lain. Sehingga ateis itu tidak ada bahasa Arabnya. Kalau kita mengenal ateis itu tidak teis, Tuhan ateis, tidak ada Tuhan. Lalu apa bahasa Arabnya? Tidak ada bahasa Arabnya. Supaya ada bahasa Arab, dan itu disebut Tuhan kita Esa, katanya. Esa. Bahkan dalam perjanjian lama yang ada di Bible Kristen itu juga disebut Tuhan kita Esa. Kalau dalam bahasa Yahudinya Ehad, itu sama dengan Ahad. Nah, disinilah Bapak-Bapak Ibu, kita ulang kembali menunjukkan mata kita ke surah Ar-Rum, surah 30 ayat 30 yang terkenal itu. Kenapa terkenal? Karena sering dibaca, diulang-ulang mengkajinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu. Apa maksud wajah di sini, Bapak Ibu? Ini adalah perwakilan dari 3 pusat energi manusia. Ada 3 pusat energi kita ini. 1, hati, qalbu. Kedua, akal. Ketiga, jasad. Ketiga-tiga ini hadapkanlah dia, tundukkanlah dia, aturlah dia itu dengan Islam. Ini disebut dengan wajhaka, wajahmu. Sebab Bapak-Bapak Ibu, orang kalau menghadapkan wajahnya ke suatu titik, berarti panganannya ke situ, hatinya ke situ, jasadnya pun mengikut ke situ. Makanya awak kalau berceramah Bapak Ibu, mau deko, mau duduk, nanapak tu madok keluar, apa itu hilang lo kamu ngajinya. Tidak, hadapkan. Kau lah tapik cara duduk awak mengaji Pak Ibu. Ada berapa masjid di tengah tu buya nyulatan Pak. Alwiko. Tentu apa aku buya aku kai ibu sen calik alai kau suak sebab. Kau tepat dulu, hadapkan lurus, hanifa dengan lurus. Tapik-tapik maduan hati ke Islam, pikiran ke Islam, jasad ke Islam. Itu maksud surah Ar-Rum ayat 30 ini. Apa sebab? Disambung ayat berikut, fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah, apa itu fitrah Allah? Itulah dia tauhid, cetak biru dari Allah. Ketika menciptakan manusia ini, blueprint manusia ini, cetak biru itu adalah condong kepada Allah, bertauhid. Allati fataran nas 'alaiha. Yang di atas cetak biru itu manusia diciptakan. Apapun cara manusia lari dari Allah tidak akan bisa. Dia akan tetap kering kerontang jiwanya. Dia akan terus butuh mencari Tuhan itu. Bersyukur kita Bapak Ibu. Apakah sudah bertemu kita dengan Allah itu? Kukup pertanyaannya Bu. Nanjale wa lahir ke dunia mandi apa awak lah Islam Bu. Lalu awak pelajari tauhid ko seiring dengan pertambahan usia, seiring dengan kematangan akal. Lah 60 mu apa ibu kini mbok awam lampai 43 lebih, papa lampai 44, ada yang 35. Kalau ditanyakan, sudahkah kita sampai kepada Allah itu? Kalau yo tahu awak jo Allah ko apa ibu, antah lah bapak. Mungkin sepatah kata pun berbohong takut manusia ini. Kalau tahu kita dengan Allah itu. Dan Allah menyebut la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan terhadap cetak biru dari Allah tadi. Yang ada itu tertutup. Yang ada itu tertutup. Yang menutupnya itu 2. Pertama syahwat, yang kedua subhat. Syahwat, kecondongan untuk memenuhi kehendak nafsu. Yang kedua syahwat, keraguan-raguan. Itu yang menutupi fitrah tadi. Jadi Bapak Ibu, kita mestinya umat Islam ini harus tegak kepala kita dengan ajaran tauhid ini.
Maka kalau ada umat Islam ini minder gara-gara mungkin tertinggal di bidang teknologi, orang yang bukan Islam maju di bidang teknologi, itu bukan alasan kita minder, Bapak Ibu. Mereka tengah mencari sesuatu yang kita telah memilikinya. Itulah dia ma'rifatullah, mengenal Allah. Banyak dai-dai yang datang ke Jepang. Setiap tahun kalau bulan puasa ini, itu dompet duafa Republika itu mengirim ambasador, dai, duta datang ke Jepang. Beberapa orang teman Nambo kini sedang berada di Jepang, berdakwah ke sana. Apa pesan masyarakat Islam Jepang itu? Saudara-saudara kami yang di Indonesia, handphone sudah dikirim teknologi ke Indonesia, tapi saudara-saudara kami di sini masih banyak yang belum tahu Allah itu siapa. Bapak Ibu, ini uraian pertama apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Islam itu adalah agama yang lurus. Kemudian yang kedua, Islam itu adalah as-samhah. Karakter kedua as-samhah, mudah. Maka bertebaran ayat dalam Quran kita temukan tentang prinsip Islam. Salah satu prinsip yang mencirikan Islam itu agama yang mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Bahkan Bapak Ibu buka surah Al-Hajj, surat haji, surah ke-22 ayat 78 itu. Di sana ada satu prinsip kaidah penting tentang Islam ini yang Allah sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah Allah menjadikan atasmu dalam Islam ini kesulitan. Justru kalau kesulitan yang datang, terbentang kemudahan. Dalam kaidah usul fiqih disebut al-musaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Coba Bapak Ibu, apa ajaran Islam ini yang sulit? Tidak bisa kita menjawab, karena tidak ada yang sulit. Kalaupun ada musaqqah, kesulitan, itu adalah musaqqah biasa. Contoh, suruh puasa ke Ibu. Agak layu-layu badan, hari panik belakang lo, awak awi, badan panik, akan nak mati lo. Kita bisa istirahat. Kesulitan biasa. Bangun subuh, hari dingin, kita harus mengambil wudhu, itu kesulitan biasa, masih sanggup kita. Jadi tidak ada Islam ini ajarannya yang sempit, yang sulit, tidak ada. Justru ketika datang kesempitan, kelapanan yang datang. Waktu sholat bisa kemudian digabung jamaah. Rakaat bisa diringkas qasar. Bahkan bisa sholat dalam keadaan apapun juga kalau kondisinya darurat. Lai kapulupuk mato saja kijon bibu. Atau hati. Badan tidak bisa digarian. Mato tidak bisa digarian. Lidah pun tidak bisa, tapi wakil sadaran masih ada. Anak membisikkan, Pak, solat zuhur lagi. Kita sedang di ICU misalnya. Dengan hati, boleh solat. Apa Islam ini yang sulit? Tidak ada yang sulit. Dibandingkan dengan agama yang 399.000 yang lain. Untuk ibadah saja ada agama yang harus mengeluarkan uang. 5 puriknya ke dicari, Pak. 5 kasumbonya ke dicari, macam-macam. Bahkan untuk menyelenggarakan kematian pun lah matinya, Pak, merasa seorang hidup. Itu agama yang lain. Silakan kita bandingkan agama itu. Jadi hadis ini bisa kemudian menjadi bahan bagi kita untuk menjelaskan Islam ini, baik kepada umat Islam maupun kepada yang di luar Islam. Islam itu lurus. Islam itu mudah. Coba lihat Bapak Ibu, betapa mudah Islam. Cuman terkadang yang memberat-beratkan itu tradisi, Pak. Ya mana? Nikah itu mudah, nama barean tradisi. Apalagi bajapi ajo piaman. Tak maaf mau Pak. Ya. Wak lamu majar di piaman dulu di pesantren Subul Salam, uang japutan. Ada kawan mo pintu rahmat, laki-laki babini ke orang luar, nak amu hanya dicapui manangi amaknya. De miang poe pere yang nyumiang. Pere yang nyumiang. Memberatkan itu adat terkadang Bapak Ibu. Tapi yang Islam itu mudah. Nah, Bapak Ibu,
Apa hubungan kait dengan surah As-Sajdah ayat 24 tadi? Sebegitu lurus dan ringannya, mudahnya Islam ini, itu semua bisa terasa berat ketika tertutup kalbu manusia itu, pertama dengan syahwat, yang kedua dengan subhat. Oleh sebab itu, bagian terakhir pengajian saya malam ini, ada dua syarat yang menjadi penentu syariat Allah ini bisa kita amalkan. Kalau dua syarat ini ada di hati umat Islam ini, jangan harap Islam itu tampak membekas dalam diri dan hidupnya. Kedua syarat itu Allah sebut dalam surah As-Sajdah ayat 24 tadi. Nan dua syarat itu apa ibu? Nan pertama sabar. Lamma sabaru. Kenapa kita mesti sabar? Karena memang kita diperintah oleh Allah. Paling tidak kalau kita rujuk hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, ada 4 yang kita wajib sabar dalam urusan agama ini, Bapak Ibu. Yang pertama, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Allah, sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, jangan sia-siakan. Sabar dalam menunaikan kewajiban. Jadi berapapun panjangnya imam solat, ibu sabar salah Pak Ibu. Malaki pindah lu awak ke muka imam Pak. Tiba masuknya nih ibu pindah ke depan imam. Ibu yang belakang tu pindah ke muka ibu. Pindah pandai awak jalan ibu. Lah orang mangke awak Pak. Sabar saja ibu. Sabar sajalah kita dengan kewajiban-kewajiban. Tak lama Pak. Rata-rata usia umatku, kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallahum majazuz zalik, sedikit di antara mereka yang melampaui 70 tahun itu. Kalau lalu mau puluh, umu ayahanda kakanda saya yang hadir malam ini, madoklah ke Mas Haji, Pak. Madoklah kalau lalu mau puluh. Kalau lalu mau puluh, madoklah Pak. Masih diberi kesempatan oleh Allah. Sabar dalam kewajiban, menunaikan kewajiban. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah membatasi engkau dengan suatu batasan hukum, fala ta'taduha, jangan lampaui batasan itu. Ada batasan-batasan yang dibuat oleh Allah. Mana yang boleh, mana yang tak boleh, dijelaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa harrama asya'a fala tantahakuha. Allah mengharamkan beberapa urusan, maka jangan dilanggar yang diharamkan itu. Tak banyak yang diharamkan Allah ya Ibu Bapak. Semua kita sudah tahu. Nikmat Allah ini halal, tidak bisa dihitung. Sementara perkara yang diharamkan Allah itu sedikit, bahkan dirinci malahan. Buka surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Cuman 10 perkara yang Allah haramkan. Sementara nikmat Allah ini halal, tidak bisa dihitung. Yang diharamkan bisa dihitung. Tapi itulah Bapak Ibu, di orang tidak sabar Pak. Nyubek kolak 2 drum, masukkan selimut sekitik Pak. Anak rusak Pak. Ratusan juta gaji sebulan halal. 5 juta piti sogok, jo kantong asai dimasukkan nantan orang. Terima ya Pak. Dia tunggu dek KPK di luar rumah. Tukang antan sogok keluar, KPK masuk, kantong asai diambil, runtuh. Kau menjagoan ibu dan lalu apa? Runtuh nama baik yang dibangun selama ini. Dari bintang yang bertebaran, turun ke bawah, jatuh. Harga diri tidak ada. Malu pulang kampung. Sagagah-gagah, kurih detekan perasaan. Sabar dalam urusan yang diharamkan Allah. Wa lita Pak, lita salita-litanya. Nasi ado di muka, kalio jari yang 20 pindah awak nan punyo Pak. Dan antara awak juga kalio jari yang sunan ado Pak. Pintu tertutup, di situ diuji tauhid kita. Kalau menangis-nangis di padang Arafah, menangis orang menangis adanya pintu. Kalau menangis sedang tawaf, menangis orang menangis adanya. Tetapi di dalam bilik yang hanya ada Yusuf dan Zulekha, seluruh pintu ditutup oleh Zulekha. Di situ diuji la ilaha illallah kita itu. Termasuk saya pun mohon pada Allah, mudah-mudahan lolos dalam ujian itu.
Maka di situ nanti kunci sabar itu Pak Ibu, zikrullah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ini pondasi agama. Ingat kepadaku, kata Allah, aku ingat padamu. Bersyukurlah atas nikmatku, jangan ingkari. Zikir dan syukur. Cuman cara zikir kau Pak. Ada zikir kalbu, ada zikir lisan, ada zikir amali. Lika mungkin dapat Pak Ibu, orang sabana-mana zikir kalbu, zikir lisan, zikir amali, tiba orang magi peti sogok, aku harus kata Pak, ajarakallah fi ma'atita. Lika mungkin Pak Ibu. Ago, piti ago. Zikir Pak. Jadi syarat pertama sabar. Sabar dalam menunaikan kewajiban. Sabar dalam urusan yang dibatasi Allah. Sabar dalam urusan yang diharamkan Allah. Ada satu lagi kata Nabi, yang terakhir, yang keempat. Wasakata an asya rahmatan lakum ghairan nisyanin fala tabhathu anha. Dan Allah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat bagimu, ghairan nisyan, bukan Allah lupa, tidak ada Allah lupa. Fala tabhathu anha, maka jangan dibahas-bahas. Jadi tentang ayat muhkamat dalam Quran, ayat nalah jalih, maka si ibu bahaslah Pak. Solat, zakat, bahaslah. Haji, berbuat baik, bahas. Tapi ada ayat mutasyabihat, sabar tahan diri kita, cukup diimani. Tsumma stawa 'alal aras. Allah beristiwa ke aras. Anan istiwa, ba'anan aras, ba'acara Allah istiwa. Putih tali kabel tawa itu Pak. Cukup imani saja. Itu kata Imam Malik. Jangan ayat-ayat mutasyabihat, habis energi kita, berdebat segala macamnya. Cukup diimani saja. Sebab ada perkara itu yang Allah diamkan. Sebagai rahmat bagi kita, bukan karena Allah lupa. Maka jangan dibahas-bahas. Itu yang pertama Pak Ibu, sabar. Oleh Imam Al-Ghazali disebut, ada sabar dalam urusan ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Ada sabar dalam kemaksiatan. Menahan diri untuk tidak melakukan yang haram. Dan yang ketiga, ada sabar dalam menghadapi musibah. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua dalam menjalankan syariat ini, agar kemudian Islam yang lurus dan mudah itu insya Allah bisa kita amalkan, disebut dalam surah As-Sajdah ini, wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat Allah. Maka syarat yang kedua itu adalah al-yakin. Yakin ini Bapak Ibu tidak bisa dia digoyang oleh syak, oleh sedikit pun keraguan. Karena itu kalau kita bicara yakin kepada Allah Bapak Ibu, dikumpulkan ayat-ayat Quran ini oleh para ulama, paling tidak ada 3 tingkat keyakinan kita kepada Allah. Mau sampai seketik, di tingkat yang mana kita? Tingkat keyakinan kepada Allah itu tingkat paling dasar Bapak-bapak Ibu, para pemuda jemaah rahimakumullah, adalah merasa diri tidak bisa lari dari ketentuan Allah. Tidak bisa. Buka surah Al-Qasas ayat 68 itu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka lahumul khiyarah. Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihkannya untukmu. Pertama yang Allah ciptakan ad-din, agama ini. Allah yang membuat. Lalu Allah pilihkan untuk kita. Ku agama kalian ya Allah. Ku nabi kalian, ku kitab kalian. Maka lahumul khiyarah. Tidak ada hak bagi manusia untuk memilih. Agama itu hak Allah. Di antara hak Allah adalah tasyri'uddin, membuat agama. Tapi dasar manusia karena mengikuti syahwat, mengikuti subhat, nyubiak dulu agama. Orang kalau ambil agama, 3 nak nyupikian Pak. Pertama sia Tuhannya. Dan kedua A kitab suci. Dan kampen ketiga anasia nabinya. Karena itu Pak Ibu, sabar tadi untuk membentengi kita dari syahwat. Tidak ada yang menghalangi orang dalam menjalankan agama ini kecuali syahwat. Karena itu para ulama mengatakan, kalau ada suatu perkara yang syahwatmu berat untuk melakukan, kerjakan itu. Tandanya itu benar. Makan Bapak Ibu diundang orang sewak pi barale Pak. Ya. Apa indak? Pada tu kerajo elok Pak. Kalau ada syahwatmu berat untuk melakukan, kerjakan itu. Sebab tandanya itu benar.
Sebab syahwat itu akan menghalangi kita terus. Kemudian yang kedua Pak Ibu, yang menghalangi orang mengamalkan Islam yang lurus dan mudah tadi adalah subahat, keraguan-raguan, maka membentenginya adalah yakin. Tentang kepada Allah, tingkat pertama yakin kita adalah merasa diri tidak bisa lari dari ketentuan Allah, tidak bisa. Umur kita, usia kita, ruh kita, dia yang memegang. Tingkat yang kedua, ridho. Sudah naik Bapak Ibu, ridho. Apa itu ridho? Keadaan hati kita sama. Saat mendapat musibah, saat mendapat nikmat sama. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya yang bicara ini pun Allah tolong untuk bisa ridho. Bapak Ibu semua, Allah tolong kita bisa ridho. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan tingkat yang ketiga, tingkat paling tinggi, keyakinan kepada Allah itu adalah menyaksikan kesendirian Allah. Bahwa Allah itu tiada awalnya, Allah itu tiada akhirnya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Surah Al-Hajj kita. Apapun pendidikan kepada anak-anak kita, arahkanlah untuk menjadikan mereka punya kesabaran dan punya keyakinan. Untuk apa ilmu tinggi, gelar banyak tapi tak sabar, kemudian tak yakin, goyang keyakinan. Gelar sepanjang tali beruk tetapi kesabaran tak ada, keyakinan pun lemah. Itulah yang membuat orang terhalang untuk bisa mengamalkan Islam yang lurus dan mudah ini. Tapi manakala sabar dan yakin ini ada Bapak Ibu, insya Allah terasa indah dan lezat kita dalam Islam ini, insya Allah. Demikian Pak Ibu, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.